Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang sedang tune in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor di bawah ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Halo semuanya, selamat malam. Welcome again di Worship and Words. Senang sekali kita bisa kembali memuji memuliakan nama Tuhan bersama walaupun secara online ya. Mari kita siapkan hati kita bersama. Izinkan Tuhan berbicara lebih lagi buat setiap hidup kita. Kami mau buka hati kami Tuhan lebar-lebar untuk Kau bertahta lebih lagi, untuk Kau berbicara lebih lagi buat hidup kami. Kau Tuhan yang sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dan kami gak bisa jalan sendiri Tuhan, kami perlu Engkau ada dekat dalam hidup kami. Kami perlu Engkau dalam setiap musim hidup kami. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, karena Kau Tuhan yang berkuasa, karena Kau Tuhan yang besar, karena Kau Tuhan yang ajaib. Mari bersama kita angkat suara kita muliakan Tuhan, kita agungkan namanya, nama di atas segala nama. Yesus yang besar.
firman kami. Mari yakini bersama. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Ini hidup kami Tuhan, pakai sesuai rencana-Mu dan jadikan hidup kami serupa dengan-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Thank you, Jesus. Dan dalam segala perkara, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Angkat tangan kita bersama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Angkat tangan kita bersama. Segala perkara dapat ku
di momen malam hari ini Tuhan, dimanapun kita berada hari ini, kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita semua ada hari ini karena kasih setia Tuhan yang gak berkesudahan buat hidup kita. Mari bersama di momen hari ini kita mengucap syukur buat keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan yang gak akan meninggalkan setiap umatnya, setiap umat yang mencari Dia, setiap umatnya yang memanggil Dia, Yesus, Yesus kami perlu Engkau. Mari bersama kita angkat syukur kita ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat nafas hidup yang Tuhan masih berikan buat hidup kami. Terima kasih buat pekerjaan yang Tuhan masih sediakan buat hidup kami. Terima kasih buat keluarga yang ada untuk mendampingi hidup kami. Terima kasih buat pelayanan yang Tuhan masih bukakan kesempatan buat kami bisa melayani Engkau Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang kami terima hari ini. Dan terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu mempesona kami. Kau rela memberikan nyawa-Mu Tuhan untuk menyelamatkan hidup kami dari dosa. Itu merupakan anugerah terbesar Tuhan yang boleh kami terima. Kami bersyukur Yesus.
Tuhan kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengakui, sungguh kau ajaib. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengakui, sungguh ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Tuhan, terima kasih buat hari ini kalau kami semua boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh membuka hati, kami meluangkan waktu kami, berdoa, memuji, menyembah dan memohon kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pernikahan, untuk setiap keluarga, untuk setiap parents, untuk setiap hubungan, untuk keuangan, pekerjaan, kehidupan pelayanan, kehidupan rohani dari setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya kami boleh terus berbuah dan terus berbuah. Kami tahu bahwa Tuhan sudah mengerjakan karya-karya yang indah. Engkau izinkan proses, Engkau izinkan musim, Engkau izinkan peristiwa demi peristiwa boleh datang dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu Tuhan juga sedang mengerjakan karya indah lewat tiap proses peristiwa dan musim kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kiranya karya-karya ajaib-Mu terus menandai setiap kehidupan kami yang berdoa hari ini. Dan kami tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendirian, tapi Engkau berjalan bersama dengan kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang ada di pihak setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami ingin sama-sama merenungkan sebuah pesan firman Tuhan yang bisa menguatkan kami untuk kami boleh terus makin serupa dengan Yesus. Kami boleh makin berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami sadar bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami itu bisa mendatangkan kebaikan buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi. Sama-sama kita berkata amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya mengucapkan welcome to Worship and Words. Hari ini saya tahu bahwa kita semua, doa kita, harapan kita, keinginan, kerinduan kita didengar oleh Tuhan. Dan Dia adalah Tuhan yang bersama dengan kita, dan Dia Tuhan yang ada di pihak setiap kita. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah pesan firman Tuhan yang diberi judul perkara di atas. Boleh ketik di kolom komentar sama-sama, perkara di atas. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu ketika ada seorang muda yang dia baru selesai dari kuliahnya, lalu dia dapat kerjaan yang sangat bagus sekali, dengan penghasilan yang sangat baik sekali. Lalu ketika dia udah dalam pekerjaan tersebut, yang ada di pikirannya, suatu hari saya ingin jadi kaya, saya kepingin jadi sukses, saya kepingin jadi orang yang punya ini, punya itu, membayangkan rumah besarnya, membayangkan mobil mewahnya, membayangkan barang berharga yang bisa dia pakai, yang bisa dia beli dengan uang yang dia punyai. Lalu dalam sebuah perjalanan, ketika satu keluarga ini mereka pergi untuk berlibur bersama-sama naik mobil. Dalam perjalanan ini, tiba-tiba mobil mereka ngalamin kecelakaan tragis. Dan satu keluarga meninggal dunia. Tersisa satu orang muda ini. Ketika dia lihat kenyataan bahwa satu keluarganya dia sudah berangkat kepada Tuhan. Udah gak ada lagi di dunia ini. Sesuatu berubah di dalam pikirannya dia. Dari yang awalnya kaya, uang, prestasi, mau punya ini, mau punya itu. Itu semua boleh. Tapi ketika dia ngelihat dan mengalami sendiri peristiwa kecelakaan mobil yang tragis itu, sampai tersisa dia seorang diri, perspektifnya mulai berubah tentang kehidupan. Dia sadar bahwa hidup ini begitu rapuh, begitu rentan. Bahkan dia sadar bahwa nggak ada yang tahu waktunya hidup manusia. Termasuk akhirnya dia mulai berpikir tentang Tuhan, dia mulai berpikir tentang bagaimana suatu hari nanti dia bisa ada dalam kekekalan. Lalu perspektif hidupnya dalam menjalani hidup sehari-harinya setelah momen kecelakaan tragis yang membuat dia kehilangan keluarganya. Akhirnya dia mulai sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan ini selain hanya hartanya, pencapaiannya, prestasinya, atau apa yang dia bisa beli dalam kehidupannya. Nah suatu ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang dia punya koneksi luas, dia punya network yang cukup besar, dan bahkan dia orang yang berprestasi, dia pernah ada di puncak kekuasaan. Tapi suatu ketika orang ini dia ngalamin perubahan perspektif, karena Yesus yang mengubahkan kehidupannya. Orang ini bernama Rasul Paulus, dan Paulus inilah yang menuliskan kepada jemaat di Kolose.
Yang saat itu mereka juga seringkali memikirkan hal-hal yang sementara, hal-hal yang mungkin hanya bisa dimiliki, dinikmati, boleh kok selama 70, 60 tahun, 80 tahun yang ada di dunia ini. Tapi Rasul Paulus suatu kali dia mengingatkan kepada orang-orang di Kolose, termasuk surat ini untuk kita semua yang mendengarkan hari ini. Siapapun kita, Kristen lama, Kristen baru sekalipun. Kata-kata dan pesan Paulus adalah, karena itu, dari Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya gini, kita percaya kita bukan hanya punya Tuhan yang mati, tapi Dia Tuhan yang bangkit. Dan kuasa kebangkitannya adalah kuasa kemenangan kita. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Dia bilang apa, saudara? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Selanjutnya Paulus dia berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Waktu kita baca ayat ini kadang, gimana kita cari perkara yang di atas, mikirin perkara yang di atas, kitanya lagi di bumi. Yang di atas itu sesuatu yang gak bisa kita lihat dengan mata kita. Yang di atas kan sesuatu yang gak bisa kita gapai dengan tangan kita. Yang di atas kan sesuatu yang gak bisa kita nikmati dengan tubuh fisik kita. Terus gimana caranya kita cari perkara yang di atas, mikirin perkara yang di atas. Kadang kita mungkin bilang gini, aduh gak usah jauh-jauh yang di atas, yang di bumi aja belum beres apalagi yang di atas. Kadang itu yang ada di pikiran kita ketika kita baca ayat ini, saudara. Dan bukankah seringkali memang lebih mudah untuk mikirin apa yang kelihatan di depan mata, apa yang ada di bumi ini, daripada sesuatu yang mungkin bagi kita nggak bisa kita gapai, nggak bisa kita pegang, bahkan nggak bisa kita rasakan. Sesuatu yang di atas gitu. Tapi Paulus dia mengajak kita semua untuk mulai shifting perspektif kita semua. Dalam menjalani kehidupan ini. Dengan semua tantangan pergumulan, berkat keberhasilan, baik itu dalam pernikahan, dalam parenting, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam memimpin sel grup kita masing-masing. Dia ingin mengajak kita untuk punya perspektif bahwa kehidupan ini sangat rapuh, sangat rentan. Ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa kita pegang dengan tangan kita. Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata fisik kita. Sesuatu yang di atas. Perkara yang di atas. Nah, oleh sebab itu dia mengingatkan kepada kita semua. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga pertanyaannya, cari dan pikirkan perkara yang di atas. Saudara, kalau kita pelajari kata cari perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas. Cari dan pikirkan. Mencari dan memikirkan. Itu artinya gini, saudara. Punya affection terhadap hal-halnya Kristus. Punya affection. Everything we think, everything yang we do, itu being affected oleh Kristus dan nilai-nilainya. Saudara, kalau orang punya affection ya, orang misalnya punya affection suka mobil misalnya. Oh, suka banget otomotif. Entah itu mobil, entah itu motor. Ketika dia punya affection terhadap mobil atau motor, karena kata affection itu artinya apa, saudara? Love and attachment, ya, love and attachment. Nah, dari sinilah yang mendasari cari dan pikirkan. Dari kata affection, love and attachment itu yang mendasari cari dan pikirkan. Contoh gini, kalau orang suka sama otomotif ya, wah dia akan very affected. Love and attachment-nya kepada apa? Otomotif. Kalau dia lihat motor lewat dia bisa tahu, oh itu motor apa, tipe apa, berapa cc. Ya kan? Kalau dia lihat mobil, dia bisa tahu itu mobil merek apa, tipe apa, kapasitas mobilnya, kemampuan mobilnya, bahkan harga mobilnya, ya kan? Bahkan harga jual mobilnya dia pun tahu. Karena apa? Affection terhadap otomotif. Karena dari situlah menentukan apa yang akan dia baca, apa yang akan dia pelajari, apa yang akan dia lihat, apa yang akan dia cari tahu. Driven by apa? Affection. Dari affection ini muncul mencari dan memikirkan. Maka kata carilah perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas itu artinya adalah having affection terhadap hal-halnya Tuhan.
And everything we think, everything we do being affected oleh hal-halnya Kristus. Contoh lagi kalau orang suka kecantikan, saudara. You have affection terhadap beauty. Maka yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita search, yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita omongin, everything is about beauty. Ketika Anda lihat orang, orang itu cakep ya, oh mukanya kok bisa kenyal gitu ya. Mukanya kok bisa halus gitu. Mukanya kok bisa kilap. Oh jangan-jangan itu udah diginiin, itu udah digituin, itu udah diapain gitu. Lalu kita bisa tahu, oh dia pasti udah diginiin gitu. Lalu kita bisa ngelihat, oh kalau ada orang yang wajahnya bagus, yang wajahnya indah, yang mungkin terawat, kita bisa tahu kira-kira itu perawatannya diapain aja. Karena apa? You have affection terhadap beauty. Lalu kita pelajari, lalu kita cari tahu, lalu kita baca, kita pikirkan, kita renungkan, lalu kita ngeliat dan kita memperhatikan banyak hal tentang beauty tersebut. Contoh lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang suka bisnis misalnya, very affected oleh bisnis, hal-hal bisnis, lalu Anda punya affection, artinya apa? Love and attachment terhadap bisnis. Yang kita cari, yang kita pikirkan biasanya adalah hal-hal seputar bisnis. Gimana mengembangkan, gimana memajukan, gimana menaikkan omset, gimana menambah keuntungan. Ini semua yang kita pelajari, yang kita cari tahu, yang kita baca, yang kita lihat, yang kita observasi. Karena apa? Punya affection terhadap bisnis. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Rasul Paulus dia ngomongin tentang carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas. Dia sedang bicara soal gini, punya affection terhadap Kristus. You have love and attachment. Punya kasih dan nempel tentang hal-hal Tuhan, tentang hal-hal Kristus, tentang siapa Kristus bagi kehidupan kita. Nah, waktu kita mulai punya affection terhadap Kristus, love and attachment terhadap Kristus, maka kita akan mulai being affected. Banyak hal akan mulai di-drive. Dari apa, saudara? Dari mempertimbangkan, memikirkan, mempelajari, melakukan banyak hal dari sudut pandang apa? Surga dan kekekalan. Karena apa, saudara? Karena we are being affected. Why? Because we have affection, kita punya love and attachment yang mendasari ini, saudara. Kita akan cari tahu, kita akan memikirkan, kita akan merenungkan, kita akan mempelajari, kita akan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sampai gini, saudara. Kita berpikir, kita bertindak seperti yang Kristus mau lakukan dalam kehidupan kita. Nah dari sini Rasul Paulus dia itu mengajak kita semua. Ternyata mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas itu enggak sesukar yang kita bayangkan. Of course kadang kita mikirin gimana perkara-perkara yang di atas. Yang di bumi aja kadang enggak semuanya kita bisa baik, enggak bisa sempurna. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita punya affection, ketika kita cari dan pikirkan hal-hal Kristus, kita mempertimbangkan, kita merenungkan, kita mengaplikasikan, kita observasi, kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Everything about Christ kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat, oh ternyata pikiran dan tindakan kita makin sesuai dengan Kristus. Bukan berarti kita gak boleh loh ya tinggal di bumi. Bukan berarti kita gak boleh punya barang-barang. Bukan berarti kita gak boleh punya ini dan itu. Bukan. Tapi walaupun Tuhan mengizinkan kita, memfasilitasi kita, memberkati kita. Mungkin dengan kekayaan, dengan berkat, dengan fasilitas. Jangan pernah lupa, ini yang Rasul Paulus ajak. Jangan pernah lupa, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Cari dan pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Dan itu akan menolong kita untuk terus diubahkan. Bukan makin seperti uang, bukan makin seperti kekayaan, bukan makin seperti ketenaran. Tapi kita akan makin terus diubahkan, makin serupa dengan Kristus dalam perjalanan hidup kita. So ada baiknya ketika kita merenungkan apa yang diucapkan oleh Paulus ini. Karena memikirkan, mencari,
perkara yang di atas itu dampaknya itu sangat-sangat besar buat kehidupan kita. Dan ini kita nggak ngomongin ekonomi ya, kita nggak ngomongin status sosial. Tapi apapun kondisi ekonomi kita, kalau Anda memikirkan dan mencari perkara yang di atas, dampaknya Anda akan punya hubungan yang intim loh dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka kalau kita itu memikirkan dan mencari perkara yang di atas, you have affection. Anda punya affection terhadap Kristus, terhadap Yesus. Doa bukan keharusan, kesukaan. Memuji, menyembah bukan program, tapi kenikmatan bersama dengan Tuhan. Baca Alkitab bukan lagi kewajiban, tapi cara kita menikmati intimasi dengan Tuhan. Dan dari momen-momen seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda akan melihat, oh wow, ternyata mencari dan memikirkan hal-hal Kristus membuat kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kita bisa kok tanpa sengaja, tanpa kita sadari, waktu affection kita terhadap otomotif, terhadap beauty, terhadap bisnis, terhadap uang, terhadap barang-barang yang lain. Kita akan biasanya akan makin menikmati, kita akan makin intim dengan apa yang kita pelajari. Tapi waktu kita punya affection kepada Kristus, Anda juga akan punya hubungan yang makin intim dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dari semua hubungan yang bisa kita punyai, bisa punya kedekatan, a very strong and close relationship dengan Kristus. Itulah kekuatan bagi kita dalam menghadapi tantangan atau dalam menghadapi berkat yang Tuhan titipkan. Sehingga dimanapun kondisi, apapun situasi kita akan bisa terus jadi pribadi yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Waktu apa, saudara? Kita mencari dan memikirkan perkara-perkara Kristus. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari, ketika kita memikirkan dan mencari perkara yang di atas, maka dampaknya kita bisa punya ini, kasih yang mula-mula terhadap Tuhan. Seringkali waktu kita ketemu sama Yesus, ngalamin Yesus secara pribadi, nggak lama lagi pengalaman pribadi dengan Kristus bisa sirna. Karena apa, saudara? Karena pengalaman-pengalaman kehidupan sehari-hari, tantangan, pergumulan, berkat, kesibukan, kadang mengaburkan fokus kita dan kedekatan kita sama Tuhan. Tapi tahu nggak, ternyata ketika kita mencari dan memikirkan perkara yang di atas, affection kita terhadap Kristus nggak berubah. Saudara bayangkan, kita akan jadi orang yang punya kasih yang mula-mula sama Kristus. The first love dengan Kristus itu akan terus nyala dalam kehidupan kita. Saya dengar sebuah cerita dari salah seorang jemaat kita. Dari sejak muda, ayahnya jemaat kita ini sukanya itu apa? Road trip. Jadi dari sejak muda punya fasilitas mobil, sukanya keliling dari kota ke kota, bahkan antar provinsi. Itu naik mobil. Sampai sekarang anak udah gede-gede, udah punya cucu bahkan. Saudara tahu, hobinya untuk road trip, bawa mobil, itu masih ada sampai hari ini. Bayangkan udah 50 tahun lewat, masih suka untuk apa? Road trip. Dari sejak muda sampai udah punya cucu, masih enjoying road trip dari satu kota ke kota, nyetir mobil. Bukan gak bisa beli tiket pesawat, bisa. Tapi enjoying. Nyetir mobilnya sendiri, pergi dari satu kota ke kota, bahkan antar provinsi. Nah, ternyata punya first love di dalam hati kita kepada Kristus itu bisa terjaga. Bisa kita maintain. Ketika apa? Ketika kita cari dan pikirkan perkara yang di atas. Ketika affection kita terhadap Kristus itu enggak berubah. He will be the center of our lives. He will be the lover of my life. Man, ketika kita punya affection yang seperti itu kepada Kristus, lewat musim, peristiwa, proses kehidupan, kasih mula-mula kepada Kristus itu akan terus nyala di dalam setiap kehidupan kita.
Nah itu yang kedua dampaknya. Kalau tadi yang pertama, kita bisa punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, kita bisa punya kasih mula-mula yang terus menyala dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ketika kita memikirkan dan mencari perkara yang di atas, dampaknya apa, saudara? Kita melakukan kehendak Bapa yang di surga. Melakukan kehendak Bapa yang di surga. Saya tahu bahwa menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen itu bukan hal yang mudah. Dan bahkan boleh dikatakan none of us are perfect dalam melakukan kehendak Bapa. Gak ada seorang pun yang sempurna, saya tahu. Tapi ini yang bisa membuat perbedaan. Ketika gak ada seorang pun yang sempurna, masih ada banyak anak-anak Tuhan yang bisa jadi lebih baik dan lebih baik. Karena apa? Mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Having affection kepada Kristus. Dan saudara mau tahu gak? Lucu banget ketika orang itu suka sama otomotif. Pergi ke platform YouTube. Dengerin review. Dari dengerin review itu mendorong orang untuk apa? Coba saya pasang knalpot gitu deh. Saya pasang velg mobil kayak gitu deh. Saya pasang modifikasi seperti itu deh. Gara-gara apa, saudara? Affection terhadap otomotif lalu diliatin di YouTube. Terus kita coba, kita lakuin, kita praktekin kepada kendaraan kita. Nah demikian juga ketika kita ini lagi mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Apa yang kita dengarin tentang Kristus, apa yang kita pelajari tentang Kristus itu gak hanya stop sampai mendengar dan mempelajari. Tapi waktu affection kita itu kepada Kristus, maka kita akan masuk di level ini, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya coba dalam hidup saya. Saya melangkah sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Saya praktekkan apa yang firman Tuhan sampaikan. Saya lakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada saya. Dari situ Anda akan lihat, oh ternyata kehidupan kita bukan hanya dimodifikasi, tapi kita akan ngalamin transformasi kehidupan kita. Nah sehingga dibutuhkan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dibutuhkan untuk ini, saudara, punya affection terhadap Kristus. Affection ini akan mendorong, mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan dampaknya, bukan hanya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, bukan hanya kasih mula-mula itu ada dan menyala. Tapi kita juga akan ini, saudara, melakukan kehendak Bapa yang di surga dalam hidup kita. Baik di pernikahan, baik di keluarga, di parenting, di pelayanan, di kelompok sel kita. Hidup kesaksian kita akan menjadi orang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Karena apa, saudara? Karena kita mencari dan memikirkan perkara yang di atas. So, saya mendorong kita semua hari ini. Boleh kok Tuhan izinkan kita punya perkara-perkara yang ada di bumi ini. Tapi jangan lupa, pesan Paulus mengingatkan kepada kita semua. Ada sesuatu yang lebih daripada hidup kita sementara ini. Cari dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Biar ini menolong kita semua, sama-sama saya dan Anda kita semua belajar jadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Boleh kasih tepuk tangan dimanapun Anda berada. Hari ini saya mengajak kita menundukkan kepala kita sekali lagi untuk berdoa bersama. Tuhan terima kasih buat pesan firman-Mu hari ini. Help us, tolong kami untuk boleh mencari, memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Dan ternyata gak sesukar yang kami bayangkan. Karena kami tahu ya Tuhan, Tuhan menuntun kami semua, memberikan kepada kami semua affection, desire, passion. Supaya kami boleh terus punya hubungan yang intim sama Tuhan. Punya semangat yang mula-mula itu. Dan bahkan bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai pria, sebagai wanita, sebagai profesional, sebagai pelayan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan terus mengerjakan karya-karya yang indah dan dahsyat. Terima kasih buat pesan firman Tuhan hari ini. Kami mau pegang sama-sama. Untuk boleh mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Dan sementara kami kembali melakukan aktivitas kami. Tuhan kami percaya ada berkat-Mu yang menyertai kami. Kebajikan dan kemurahan Tuhan
mengikuti setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, amin.